itu malaikat mau jaga kita. Malaikat. Lihat kita saudara di Mazmur 391, di situ ada tentang malaikat. Malaikat yang di situ bilang dia tetap mau jaga kita. Mazmur 91. Mazmur 91 dari ayat 9. Mazmur 91 dari ayat 9 sampai ayat 16. Tolong baca Ibu Siturus. Ibu Siturus. Tidur dia. Coba bangunkan Ibu Siturusnya. Priscilla, bangunkan dia. Selamat pagi Ibu. Tolong bukakan Mazmur 91 ayat 9 sampai ayat 16-nya. Ya, Mazmur 91 ayat 9 sampai ayat 16. Kencangkan suaranya ya. Mazmur 91 ayat 9 sampai ayat 16. Ya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mendatangkan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melupakannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Di ayat 11-nya Tuhan mau utuskan malaikat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhan, dia mau jaga itu orang. Mau jaga. Firman Tuhan di sini ada tulis tentangnya, saudaraku. Kita yang punya di sini di tempat ini, kita punya malaikat. Malaikat itu tetap ada sama kita, saudaraku. Tetap dia ada sama kita. Di mana kita pergi, dia tetap ada sama kita. Tapi kalau kita melakukan kesalahan, kita bisa kena hukum. Bisa kena hukum, saudaraku. Bisa kena hukum. Seperti bangsa Israel yang sudah kena hukum. Sudah. Tadi saya bilang kita ada di dalam daging. Sampai hari kita itu ada di dalam daging, kita itu tetap ada tinggi daripada malaikat, karena dia mau layani kita, saudaraku. Tapi hari yang kita sudah habis dari daging ini, roh kita itu sudah pergi kepada Tuhan, kita bisa pasti itu waktu bisa atur malaikat. Sekarang tidak ya. Sekarang dia ada jadi security kita. Dia ada jadi security. Dia tetap ada jaga kita. Di mana kita pergi, dia tetap mau jaga kita. Mau jaga. Kita duduk seperti ini, saudara, enak-enak. Kita doakan orang seperti ini, orang-orang yang datang di sini saat ini. Saya, saudara, dari hari saya sudah berdoa, Tuhan bukakan mata saya, telinga rohani saya. Saya kadang-kadang saya duduk, saudaraku, pas telinga saya itu ada buka. Ada keserangan. Di sini. Tidak bisa kena saya, saudaraku. Tidak bisa kena. Tapi saya bisa dengarnya. Dia bisa lewat seperti ini. Karena itu saya banyak doa. Di situ saya lihat seperti ini. Saya duduk. Atau saya mau tidur. Atau saya main HP di itu waktu.
Seperti itu. Ada suaranya. Saya dengar. Ada seperti peluru dari kejahat. Tapi tidak bisa kena aku. Tidak bisa. Dan firman Tuhan juga sudah buka. Dan Tuhan sudah bukakan firman-Nya untuk saya. Malaikat itu ada jaga saya. Melalui firman-Nya. Malaikatnya itu ada jaga saya. Dan malaikat itu ada jaga saudaraku juga. Jaga. Karena itu sampai hari ini kita semua itu ada hidup. Kalau malaikat tidak jaga kita, tidak mungkin kita sekarang bisa seperti ini duduk di kursi. Tidak. Kita harus bilang Tuhan terima kasih. Ya tadi saya bilang, kalau kita tidak taat kepada malaikat dan kita tidak dengar, kita akan bisa kena hukuman. Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel mereka bisa kena hukum. Mereka mati. Mati 23.000 satu hari. Di dalam 2 hari. Mati mereka. Gara-gara apa? Mereka tidak dengar. Kita sekali lagi baca. Dan kita fokuskan ya saudaraku. Biar kalau kita lebih dalam, kita paham dan kita bisa taat. Dan kita bisa tetap, kita tidak akan melakukan kejahatan. Tidak. Kalau kita tahu ada yang tetap dia mau ikut saya. Tetap mau ikut saya. Itu ada siapa? Security yang Tuhan sudah kasih untuk kita. Malaikat. Kita tidak akan lagi suka rokok, main judi, atau nonton-nonton yang lain aneh-aneh, gosip, bohong seperti itu ya. Saudaraku lagi Keluaran 23 ayat 20 sampai ayat 23. Fokuskan saudaraku ya. Tolong baca Ibu Elizabeth di meeting Zoom. Keluaran 23 ayat 20 sampai ayat 23 selesainya. Sekali lagi baca Ibu. Baik Pastor. Keluaran 23 ayat 20 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Janji dan teguran kepada Israel. Ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Ayat 21. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Ayat 22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Ayat 23. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Amin. 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 Saudaraku, malaikat tidak akan bisa mengampuni dosa kita. Tidak. Karena itu banyak orang bisa kena. Banyak orang bisa kena. Susah. Penderitaan di hidup. Malaikat tidak akan bisa mengampuni dosa kita. Tapi Tuhan mau mengampuni dosa kita. Tuhan sudah utuskan malaikat dan malaikat jaga sama kita. Malaikat itu tahu semua. Yang kita mau baca firman ini ya. Kita mau baca pagi dan malam. Kita tidak mau tahu firman. Firman tahu. Kita sudah dengar. Tapi kita tidak mau taat. Malaikat di situ mau tukur kita. Hubungannya tetap jauh sama kita. Apakah dia mau tinggal kita? Tidak. Tahu saudaraku, banyak orang bisa kena penderitaan di hidupnya, sakit penyakit di hidupnya, kelaparan di hidupnya, tapi tidak mati. Berharap mati, tidak mati. Berharap orang yang penderitaan itu ada banyak di hidupnya, tapi dia tidak bisa mati. Tahu kenapa tidak bisa mati? Karena malaikat ada di sampingnya. Cuman pas itu waktu kalau serangan dari kuasa gelap,
Ada malaikat yang bilang malaikat dari kuasa kegelapan. Satu ada malaikat dari keterang, itu bilang dari Tuhan. Satu ada malaikat dari kegelapan, itu ada kuasa gelap. Pas di kuasa gelap, iblis itu musuh kita. Pas dia mau serang, dia mau bunuhkan itu malaikat, pas itu waktu mau serang, mau perang sama dia. Kenapa? Tuhan yang sudah utuskan untuk dia. Tapi ini orang tahu firman, tidak mau taat kepada firman, dia cuma bisa penderitaan di hidupnya. Penderitaan di hidupnya. Saudaraku, ini firman baru-baru untuk saya buka. Jadi hari saya buka firman Tuhan ini, saya baru tahu, saya bilang Tuhan, saya dah banyak jaga, saudaraku, banyak jaga. Firman Tuhan ini baru bilang kalau ini semua Tuhan yang bilang malaikat ada samamu. Sudah buka untuk saya bisa lebih dalam, saya bisa paham, saudaraku. Ya tidak ada bilang yang 2 bulan lebih, tidak, barusan. Karena saya banyak doa, saya cuma dengar dulu malaikat ada jaga, tapi saya tidak tahu lebih dalam seperti apa jaga. Kalau saya tidak taat hukum yang Tuhan kasih, apa yang bisa terjadi sama saya? Apa yang bisa terjadi sama saya? Saya baru tahu. Kalau kita taat kepada Tuhan, taat, hubungan kita itu ada baik sama malaikat. Kalau kita banyak doa, tahu itu arti bahasa roh itu ada, saudaraku. Orang yang doa bahasa roh itu ada, dia bicara sama malaikat. Malaikat yang mereka jalan sama dia, dia bicara sama dia. Kita doa, malaikat itu seperti dia mau latih. Tapi kalau kita tidak ada hubungannya, tetap ada jauh. Tuhan juga ada seperti itu. Jauh dari Tuhan kita bilang. Tuhan kita tidak bicara sekarang ya. Kalau kita tidak bicara sama pasangan hidup kita, dia hari-hari bisa jauh sama kita. Anak kita duduk di sini makan, dia duduk di situ makan. Tuhan juga ada seperti itu. Malaikat juga ada seperti itu. Malaikat. Tadi saya bilang, kadang-kadang saya duduk, bisa seperti ini. Dengar saya, saudaraku, bisa seperti ini. Dari tiba telinga saya, kadang-kadang di sini lewat. Tuh saudaraku, kalau kami doakan orang di sini, tidak ada santet mantra, tidak ada mereka serang kami, tidak ada serang. Kenapa tidak bisa? Karena kami banyak doa. Saudaraku, kalau kita banyak doa, satu roh jahat tidak akan sentuh kita. Tidak akan bisa sentuh kita. Seperti tadi bilang, pas mau serang kita, pelurunya itu mau dekat kita. Itu sudah dekat 1 atau setengah meter, itu sudah dekat kita. Itu bisa, dia tidak kena. Jatuh pelurunya. Apa yang dia sudah kena, yang sudah kirim untuk kita, mau cucuk, mau masukkan kita sama pelurunya, mau tembak kita, itu tidak akan masuk. Ini ada manfaat doa. Manfaat taatan ada apa? Kalau kita taat seperti Tuhan sudah bilang untuk bangsa Israel di Keluaran 23 ayat 20 sampai ayat 23, Tuhan yang semasa janji di Alkitab, Tuhan akan kasih untuk kita. Tapi kalau kita tidak taat kepada firman yang sudah kasih, yang kita baca, malaikat itu hubungannya dekat sama kita. Apa yang kita mau doa, siapa yang kirim untuk Tuhan? Malaikat yang ada di samping kita. Dia yang kirim. Dia yang kirim, saudaraku. Dia yang kirim. Kita yang mau pelan-pelan mau bicara, mau seperti itu. Apa yang buatan-buatan kita? Siapa yang mau kirim? Malaikat. Mereka naik turun. Mereka yang mau bawa. Semua kejahatan kita mau bawa. Semua yang kebaikan kita mereka mau bawa. Kita sudah dengar ya tentang waktu Tuhan kisah Ayub. Ayub. Di situ bilang malaikat-malaikat ada, anak-anak Tuhan ada, tapi iblis juga datang. Tuhan tanya sama iblis, kau dari mana? Dia bilang dari keliling-keliling dunia, jalan-jalan ini. Kau sudah lihat Ayub hambaku? Di situ bilang,
Di situ bilang, malaikat juga ada, anak-anak Tuhan ada juga. Kuasa gelap juga ada di situ. Iblis datang di dalam mereka. Datang. Ini saudaraku, kita yang sudah baca hari ini tentang malaikat. Malaikat sama Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, saudaraku. Di dalam hati kita. Tapi malaikat itu ada di samping kita. Malaikat. Jalan perang untuk kita semua itu ada siapa? Malaikat mau perang. Mau perang. Siapa yang mau perintahkan di situ? Roh Kudus, Bapa surgawi. Dia yang mau kasih perintahkan untuk malaikat itu. Malaikat itu semua mau perang. Malaikat yang mau perang. Kita saudaraku, firman yang kita mau baca setiap hari dan setiap malam, firman yang kita sudah baca, kita taat supaya hubungan kita sama malaikat ini lebih dekat, saudaraku. Kalau kita baca, cuman baca, tidak taat, itu hubungan kita itu ada lebih dingin. Malaikat juga tidak mau. Karena apa? Dia bilang ini orang-orang berdosa ini. Berdosa. Tadi saya bilang, malaikat tidak akan bisa ampuni dosa kita karena dia ada hamba. Dia tidak bisa. Tuhan cuma sudah suruh untuk dia pergi dan jaga orang ini. Jaga. Dan kalau dia sudah bikin kesalahan, ambil telinganya, dia bawa seperti ini. Ambil telinga ini orang, dan bawa di jalan kebenaran. Karena itu orang bisa banyak penderitaan di hidup. Dia pergi di jalan kesalahan, tapi dia bisa susah-susah, dia nangis-nangis. Kenapa? Telinganya itu ada di tangan siapa? Malaikat. Dia mau tarik dia mau di dalam, mau bawa ke mana? Di dalam jalan yang kebenaran, saudara. Di proses ini pas di waktu telinganya itu ada di tangan malaikat, itu waktu orang banyak bisa merasa penderitaan, nangis-nangis, aku ini seperti ini. Semuanya masalah. Semua masalah kalau kita lihat itu ada tentang hubungan kita, saudaraku. Biar kita yang mau baca setiap pagi dan setiap malam, dan firman kita yang mau baca, walaupun itu ada firman mungkin 3 ayat atau 5 ayat, tapi kalau kita sudah baca, kita tetap taat. Kita tetap taat, saudara. Supaya kita tetap hubungan kita baik sama malaikat Tuhan. Baik. Ini ada kasih karunia yang Tuhan sudah kasih untuk kita. Kita itu ada lebih daripada malaikat. Lebih. Malaikat itu tetap melayani kita. Layani kita. Pertama, sebelumnya Tuhan Yesus datang, sebelumnya tidak ada tentang ceritanya di situ. Bilang malaikat lebih tinggi daripada kita itu lebih tinggi daripada malaikat. Tidak. Tapi Tuhan Yesus datang pas di waktu Tuhan Yesus menang. Dia pergi kemana? Padang gurun, ya. Berapa hari? 40 malam, 40 hari dia puasa, ya. Setelah itu iblis sudah kalah, iblis sudah tinggalkan, malaikat datang dan menyembah dia di situ. Mau layani dia. Jadi itu hari sekarang kenapa malaikat yang mau datang mau layani kita? Kenapa? Karena Tuhan Yesus kirim malaikatnya, dan malaikat yang melayani Tuhan Yesus, dia mau layani anak-anaknya yang sudah milik, yang punya materai, dia sudah punya. Ini ada milik Tuhan Yesus. Itu malaikat Tuhan Yesus yang Tuhan kirim untuk anak-anaknya. Dia tetap mau jaga anak-anaknya, saudaraku. Kalau yang lain itu umat-umat yang lain, suku-suku yang lain, mereka punya malaikat tidak. Banjir datang, berapa orang mati? Coba lihat nanti TikTok, amarnya nanti lihat berapa ratus mati banyak. Kenapa mereka bisa kena? Kenapa? Kecelakaan bisa mati, mudah-mudah mati. Bisa mati mereka. Mobil sama mobil bisa kecelakaan, bisa mati di situ. Banyak orang mati. Tapi orang-orang, kalau kita lihat orang-orang yang takut kepada Tuhan, mereka tidak ada. Kenapa? Walaupun kecelakaan itu ada, bisa terjadi. Tapi dia tidak akan bisa mati. Pas waktunya Tuhan yang putuskan sudah. 70 tahun atau 50 tahun atau 60 tahun. Dia tidak akan mati. Dia tetap bisa berhasil di hidupnya.
Dia tetap bisa. Pas sampai hari Tuhan seutuskan dan mau pakai dia. Dia tidak akan bisa. Dia tinggal-tinggal yang bisa langsung dia bisa mati. Saudaraku ya. Kita sekarang lagi tadi tentang malaikat saya bilangnya. Malaikat yang semua dia mau jaga kita. Dan kita sekarang baca tentang Matius 4. Matius 4 di sini ada tentang seperti apa Tuhan Yesus bisa menang di situ, puasa, dan setelah itu malaikat datang layani Tuhan Yesus. Mulai dari itu Tuhan Yesus juga naik ke surga, dan juga malaikatnya dan Roh Kudus yang sudah kirim untuk kita. Roh Kudus dan malaikatnya dia tetap ada sekarang jaga. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Dan malaikatnya itu ada seperti security itu ada di luar. Dia ada berdiri seperti ini. Tapi Roh Kudus ada di mana? Di sini. Karena dia ada Tuhan ya. Dia ada diam di sini. Dia diam. Tapi malaikat itu ada seperti security. Dia berdiri seperti ini. Kita berdiri, dia berdiri. Kita tidur, dia tetap ada jaga. Mereka jaga ya. Sekarang Matius 4 ayat 1 kita baca ya. Sampai ayat 11-nya. Di sini ada tentang Roh Kudus dan tentang Tuhan Yesus sama malaikat-malaikat. Ini 3. Coba dari ayat 1-nya. Tolong baca. Siapa namanya? Anak Ibu Grace. Apa? Englan. Baca tolong ayat 1 sampai ayat 5-nya Englan. Matius 4 ayat 1 sampai ayat 5 selesainya. Ya, Matius 4 ayat 1 sampai ayat 5 selesainya. Matius 4 ayat 1 sampai ayat 5. Doa pada malam hari. Matius 4 ayat 1 sampai ayat 5 selesai. Matius. Fokuskan saudaraku, ini ada tentang Roh Kudus dan tentang Tuhan Yesus sama tentang malaikat ya. Oke, tolong baca. Matius 4 ayat 1 sampai 5. Percobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Amin. Amin. Selanjutnya tolong baca Harun. Sampai ayat 11 selesai. Ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkata Yesus kepadanya, menyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Amin. Saudaraku lihat di ayat 5, fokuskan ya. Ayat 5 sama ayat 6 di sini. Iblis dia bilang untuk Tuhan Yesus. Tentang apa? Tentang malaikat-malaikat di sini bilang. Di sini malaikat ya. Tolong Viola baca ayat, fokuskan saudaraku, Matius 4 ayat 5 ayat 6. Di sini tentang iblis dan dia mau bilang untuk Tuhan Yesus seperti apa malaikat ada jaga dia. Oke? Tolong baca Viola. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Amin. Di sini bilangnya, di sini kita juga sudah tahu kita itu punya malaikat ada jaga kita ya. Tapi kita jangan mencoba. Kita bilang, malaikat aku bantu ini, coba pegang ini. Coba, saya mau perang sama ini, bantu saya. Pas di waktu perangnya, pas di waktu berantemnya, di situ. Ada juga seperti itu. Kalau iblis di sini, iblis bilang untuk Tuhan Yesus bilang, kalau engkau ada anak Tuhan, kalau engkau ada anak Tuhan. Dia bilang, lompat dia dari sini. Malaikatnya akan datang, malaikat Tuhan datang dan ambil engkau dari tangannya, kau tidak akan bisa kena. Di situ bilang. Di sini kita tahu malaikat ada sama kita ya, malaikat ada jaga kita ya, malaikat ada. Tapi kita tidak bisa perintahkan untuk malaikat. Tidak. Sekarang tidak bisa saudara, karena kita itu ada di dalam daging. Siapa yang bisa perintahkan untuknya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Pas kapan bisa malaikat datang melayani kita ini, kita bisa tahu harusnya. Kita itu bisa penuh dari 100% bilang malaikat itu ada jaga saya. Di sini kita harus paham saudaraku. Jangan kita bilang semua malaikat ada jaga aku ya. Di sini kita lihat. Di ayat yang ke 11 nya sekali lagi baca. Ayat 11 nya. Harun baca tolong. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Kalau kita, Tuhan Yesus itu ada penuh dari firman. Dia sudah kalahkan iblis, iblis sudah mundur dan malaikat datang melayani dia. Kita juga kalau tahu firman, kita taat dan kita jalan, kita perang sama iblis. Perang sama iblis. Pasti itu waktu malaikat datang. Tahu saudaraku itu, iblis itu ada najis. Najis itu bilang. Namanya bilang binatang ya, ular binatang bilang ya, najis. Kalau masih ada di dalam diri kita ini najis binatang, malaikat tidak akan bisa dekat sama kita. Karena malaikat itu ada kudus. Roh Kudus juga seperti itu. Kalau masih ada di dalam hati kita, masih ada di dalam hati kita ini kepahitan, kebencian, iri, semua kesombongan, semua, malaikat itu tidak akan datang dan melayani kita saudara. Tidak akan. Mau jaga kita dari tempat jauh supaya kita tidak mati. Tapi kalau kita bilang seperti ini, tetap kita, malaikat ada sama saya. Dan kita pergi suka hati kita melakukan kejahatan semua. Biar kita saudara seperti Tuhan Yesus di sini, kita jalan dan kita perang sama kuasa gelap. Dan kita tetap firman yang ada di Alkitab, kita mau baca firman ini, kita taat saudaraku. Dan pas di waktu kita bisa kena serangan sama kuasa gelap, kita bilang, hai iblis, pergi dari tempat aku. Pergi dari hidup aku. Atau pergi dari keluarga aku. Pas kita usir dia, di situ malaikat datang. Malaikat mau layani kita. Pertama kita harus diusirkan dia. Maksud diusirkan apa? Di kepahitan itu. Di dalam hati kita. Kebencian di dalam hati kita. Iri di dalam hati kita saudaraku. Kotoran yang ada di dalam hati kita. Kita pas itu waktu kita keluarkan semuanya. Hai kuasa gelap, pergi. Saya mengasihi anak saya. Saya mengasihi tetangga saya. Keluar dari hidup saya. Keluar dari hati saya. Karena ini ada rumah Roh Kudus baiknya Allah. Pergi. Kita semua kotoran kalau kita di situ keluarkan, malaikat datang. Malaikat datang. Roh Kudus sendiri mau perang untuk kita supaya ini bisa bersih, saudara, ini bisa bersih. Kalau ini bisa bersih, malaikat datang. Roh Kudus yang mau bantu. Pertama Roh Kudus mau masuk di sini. Kalau sudah masuk, Roh Kudus yang mau bawa nanti lagi arminya. Mau bawa siapa? Security. Dia bisa tetap jaga. Dia tidak bisa jaga. Tahu di surga saudaraku? Di surga. Tuhan itu ada di surga. Dia ada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia ada duduk. Di samping-sampingnya, sekelilingnya ada siapa saudaraku? Prajuritnya, arminya. Kalau kita lihat di Wahyu ya,
Malaikat-malaikat itu ada pedang-pedang ada di tangan mereka. Mereka tidak bisa yang bilang seperti kuasa gelap mereka itu bisa masuk di situ. Cuman kalau Tuhan kasih izin, Tuhan tidak akan kasih izin di surga yang najis masuk, saudaraku. Itu sebutkan iblis. Tidak akan kasih. Tapi bisa kasih izin, bisa, karena dia yang maha kuasa. Yang sudah ciptakan malaikat dan manusia. Kalau saya bilang tidak mau kasih, tapi juga saya mau bilang bisa kasih izin. Sampai berapa meter jauhnya, dari sampai mana jauhnya, dia bisa cerita, dia bisa bicara sama dia. Langit pertama, langit yang kedua kuasa gelap, yang ketiga kita ada di bumi. So dengan ya di Efesus 9. Musuh kita itu ada siapa? Di mana? Udara, langit yang kedua. 1, 2, yang ketiga ada siapa duduk? Maha kuasa, Tuhan kita. Karena itu kita banyak harus doa, banyak kita harus perang sampai doa kita itu bisa tembus ke langit yang ketiga. Malaikat yang di samping kita itu mau perang, mau bawa doa kita, saudaraku. Di sini kita harus kalau tahu doa kita itu bisa dekat. Hubungan kita itu bisa dekat, doa kita itu bisa sampai. Ya tadi saya bilang tentang malaikat lagi, saudaraku. Saya lagi mau bilang tentang malaikat, saudaraku. Kita hubungan kita dekatkan, kita taat. Apa yang ada firman yang saya kasih itu semua ada. Roh Kudus tadi saya bilang ada di dalam hati kita. Firman Tuhan di 1 Korintius di situ bilang. Coba 1 Korintius 6 ayat 19-nya. Carikan ayat 19-nya. Tubuh kita itu ada baitnya Allah di situ bilang. Kalau baitnya Allah harus kita masukkan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, malaikat ada. Security itu ada di samping kita. Ada. Tapi kalau roh jahat di hati kita terikat, kita kepahitan, kebencian, malaikat tidak ada sama kita. Tidak. Karena malaikat mau security siapa? Security Roh Kudus. Tuhan Yesus dan naik ke surga bilang apa? Saya akan kirim. Saya tidak akan tinggalkan engkau jadi yatim piatu. Saya akan kirim Roh Kudus, Roh penghibur untukmu. Roh yang datang, yang diam di dalam hatimu, di hidupmu. Roh yang sendiri mau mengajarkan untukmu semua tentang masa depan. Semua untuk memuliakan aku. Siapa bilang? Tuhan Yesus bilang. Kenapa malaikat sekarang mau jaga kita? Karena Roh Kudus ada di sini. Di Wahyu kita lihat Tuhan duduk di kursinya, tapi arminya ada sekelilingnya. Kita juga kalau ada Roh Kudus di sini, hubungan kita itu sudah jadi anak Tuhan. Seperti Tuhan Yesus sudah baptis. Roh Kudus ada samanya. Roh Kudus pas di dalam hati kita, pas itu waktu malaikat ada jaga kita. Tapi kalau Roh Kudus tidak ada di sini, diganti Roh Kudus kita kasih izin semua kejahatan, roh kebencian, roh kepahitan, semua roh jahat. Seperti apa malaikat datang, malaikat jaga siapa? Malaikat jaga roh jahat? Tidak saudaraku. Malaikat tidak akan jaga roh jahat. Malaikat itu mau jaga siapa? Roh Kudus, karena dia ada security di surga, malaikat. Dan dia juga mau jaga kita karena hubungan kita itu ada baik sama Allah, Roh Kudus, Bapa Surgawi, Tuhan Yesus. Karena hubungan kita itu baik, Tuhan sudah pilih kita jadi anaknya. Dia ada diam di dalam hati kita, dia mau tinggal sama kita. Baru malaikat ada sekeliling kita. Itu waktu malaikat tidak bisa jamah kita seperti ini. Malaikat yang kejahatan, kuasa gelap ya. Tapi malaikat yang kekudusan, dia tetap mau perang. Kalau kejahatan datang seperti ini, sentuh kita, dia mau perang. Ada sama pedangnya di samping kita. Wahyu 3 ayat 19. Carikan Wahyu 3 ayat 20. Ayat 20-nya. Di situ ada tentang apa bilang? Saya ada di belakang pintu, saya tutup. Kalau bukan kau, kami datang. Tuhan bilang untuk kita ya.
buka hatimu dan supaya kami masuk. Kalau sudah masuk, Tuhan sudah masuk, Maha Kuasa yang sudah masuk di dalam hati kita, malaikat itu tetap datang, arminya juga mau datang. Itu bilang malaikat kekudusan dari Tuhan. Wahyu 3 ayat 20. Tolong baca. Ibu baca. Ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Di belakang pintu, firman-Nya setiap hari, hamba-hambanya setiap hari. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah. Bertobat. Kalau kita bertobat, kerajaan bisa masuk langsung di sini. Raja kalau masuk, kerajaan itu ada siapa yang masuk? Tuhan Yesus sendiri bilang, saya tutup. Bukakan pintu. Terima aku. Terima aku. Kalau saya datang, nanti Bapa juga datang. Kami datang bersama-sama. Kita bisa makan bersama-sama, bisa kawan. Raja tidak mungkin sendiri datangnya. Raja kalau datang, tidak mungkin sendiri datangnya. Raja punya prajurit, punya raja, punya lagi di bawah-bawahnya ada seperti apa? Yang lainnya juga ya, hamba-hambanya. Ada penasihat, ada lagi kalau bilang ya seperti kalau presiden, lihat presiden ke suatu tempat dia pergi di situ, wali kota sibuk, kepala kampung sibuk di situ ya, polisi, army semua sibuk di situ ya, semua. Tuhan juga ada seperti itu. Tuhan juga ada seperti itu. Kalau Tuhan masuk di sini, semua masuk dari situ apa? Buah-buah Roh Kudus. Bisa semua bisa masuk seperti apa? Kasih, sukacita, damai, dan semua yang ada di situ. Buah-buah Roh Kudus. Karunia-karunia bisa masuk di sini. Dan dia mau pakai kitab kita, malaikat-malaikatnya tetap ada sekeliling kita, saudaraku. Kuasa gelap tidak bisa sentuh kita di itu waktu. Kalau Tuhan ada di dalam hati kita, kalau hubungan kita itu baik kepada Tuhan, semua rohnya itu waktu tidak akan bisa. Semuanya. Ini yang kita sudah baca tentang malaikat, saudaraku. Saya mau lagi bilang, firman yang kita baca, saudaraku. Firman ini kita harus banyak doa supaya kita banyak harus paham. Karena ini Alkitab tidak ada gampang kita bilang cuman kita baca ya. Cuma sendiri kita baca, kita bisa paham. Kita baca dan kita banyak doa. Saya mau seperti apa untuk saudaraku. Jadi bilangnya kasih seperti ya, suruh saudaraku. Saya mau undangkan saudaraku baca dan banyak doa. Doa itu ada banyak penting. Kalau kita doa banyak, kita bisa taatan, kita bisa paham, hikmat kita bisa dapat. Kalau kita kita bisa baca ini, hari ini kita baca, besoknya bisa lupa. Tapi kalau kita baca, kita banyak doa, di dalam doa kita bisa dapat roh hikmat. Roh hikmat yang mau bawa kita supaya kita bisa tangkap firman Tuhan lebih dalam. Di dalam doa yang kita bisa dapat tentang semua Tuhan mau bicara sama kita. Saya sendiri, saudaraku, orang minta sama saya doa, saya pasti waktu doa Tuhan bicara sama saya tentangnya. Tuhan mau bicara tentang orang itu, dan saya harus kasih untuk orang seperti apa? Orang yang minta sama saya doa ya, saya tidak bawa di dalam doa saya. Bukan itu doa 15 menit, tidak. Di dalam 15 menit tidak bisa Tuhan sama kita connect. Dia bisa pesan untuk kita bicara. Tidak bisa. 15 menit. Sampai 1 jamnya kita kalau doa pas itu waktu kita bisa ingat ayam kita. Dia kasih telur atau tidak. Kita bisa ingat di situ kredit kita. Rumah kita atau mobil kita kapan bisa kreditnya bisa habis. Bisa. Di situ sampai 1 jamnya. Oh, makanan ini tadi saya masaknya di sini. Cepat habiskan, nanti saya makan kue atau makan rendang yang saya masak ya, makanan. Semua bisa di situ. Tapi pas 1 jamnya habis, 2 jam, jam 3 di situ baru Tuhan masuk. Karena apa?
Kita sudah perang di jam 2-nya baru kita mulai dihadir. Tidak bilang cuma ini kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan 15 menit, oh haleluya, sudah saya bicara sama Tuhan, habis pulang. Tidak dapat. 1 jam tidak dapat, saudaraku. Saya sendiri, saya kadang banyak doa sampai 30 menit saya perang. Saya tetap ada perang. Di dalam 30 menit saya ada perang. Saya bisa ingat di situ masalah, saya bisa ingat semua tentang pelayanan, saya bisa tentang semua, bisa ingat semua masa hidup saya seperti itu. Baru mulai di titik berapa? 40. Baru bisa di 50. Saya baru masuk di hadirat Tuhan. Tapi kadang-kadang langsung masuk di situ. Kadang-kadang orang mau ganggu saya itu mau kena serangan ya. Kena serangan itu bisa. Tetap saya perang. Doa. Itu bahasa roh juga. Bahasa roh itu. Kalau cuma di bahasa ini, bahasa Persia saya masuk lama kali. Masuk mungkin 7 jam masuk saya. Karena itu bahasa roh saya bisa masuk baru di 50 menit ke atasnya baru masuk. Baru di situ saya doa, saya bawa semua permohonan saya kepada Tuhan, saya bawa di situ. Itu juga butuh proses, saya bawa, harus saya menyembah, nyanyi, saya ambil hatinya, saya lagi di situ. Baru di tinggal 1,5 jam, 2 jam, baru saya bisa dengar di situ. Pesan untuk 1 orang di situ. Tuhan bilang apa? Hikmat kasih untuk saya. Ya, suruh orang ini melakukan seperti itu. Atau engkau sendiri melakukan seperti ini. Baru saya bisa dapat. Karena itu saya mau bilang saudaraku, di dalam 15 menit, 1/2 jam, tidak akan bisa kita bangunkan. Kita bisa dengar suara Tuhan. Tidak. Ada juga mereka bilang hamba-hamba Tuhan, mereka bilangnya, cuman kita doa di situ 10 menit, 15 menit bisa. Tidak. Saya mau bilang tidak bisa. Tuhan Yesus malam terakhir berapa jam dia doa? Dia ada di dalam penderitaan karena besoknya mau bawa di kayu salib. Berapa jam saudaraku Tuhan Yesus sudah doa? Berapa jamnya? Kita semua sudah baca firman di tempat ini. Berapa jam Tuhan Yesus? Ini ada pertanyaan saya. Berapa jam Tuhan Yesus sudah berdoa malam terakhir? Berapa jam? Tidak apa-apa bilang. Ingatnya berapa jam? Berapa jam Tuhan Yesus doa? Tahu saudaraku berapa jam? 3 jam. 1 jam dia doa, dia datang Petrus. Dia bilang, Petrus, engkau tidak bisa 1 jam sama saya berdiri. Dia lagi pergi, bangun, doa karena di dalam daging kita itu minta. Tapi roh kita itu pengen doa. Kita harus bangunkan roh. Lagi dia pergi, lagi dia doa, lagi dia datang, lagi kalian lagi masih tidur seperti itu. Sebelumnya juga ada doa sampai darahnya ini, sampai keringat yang dia bisa titis darah. Itu waktu firman Tuhan bilang siapa yang datang? Siapa yang datang? Dia mau kasih kekuatan untuk Tuhan Yesus di situ. Malaikat dia, malaikat datang di situ. Malaikat yang kasih kekuatan untuk dia yang sekasih. Jadi dia bisa tetap siap untuk besoknya. Kalau Tuhan Yesus tidak doa seperti itu, dia besoknya mungkin akan dia tidak bisa terjadi itu kehendak Bapa. Kita juga di hidup kita mau jadi Bapa, jadi Mama, jadi orang yang bisa diberkati Tuhan bilangnya. Jadi orang yang aktif kita butuh harus doa. Pas di waktu di dalam penderitaan 4 jam 3 jam doa. Ya apa-apa 1 jam sedoa. Kalau mau ditinggalnya, mau minum boleh. Lagi lanjutkan. Tapi saya mau pesan jangan makan kue ya. Jangan makan kue. Jangan makanan jangan. Nanti bisa langsung tidur ya. Air boleh. Tapi itu waktu. Mau ambil sesuatu boleh, mau lihat HP, jamnya mau lihat boleh, tapi jangan TikTok lihat, Facebook jangan bukakan. Cuman mau jam lihat, cuman ada kalau emergency atau yang mau sampaikan sesuatu, sampaikan. Seperti Tuhan Yesus datang, dia 3 kali dia doa, 3 jam.
di dalam penderitaan. Dia ada Tuhan, dia punya power, dia punya kuasa. Dia 3 jam dia di situ doa supaya dia besoknya dia siap untuk disalibkan dia. Kalau dia tidak doa, dia bisa tidak? Bisa tidak? Tidak, karena sebelumnya dia takut. Tuhan Yesus juga takut. Dia bilang untuk Petrus, dia bilang apa? Kita carikan ya, biar kita bisa tahu sama-sama. Di malam terakhir, pas di waktu dia mau doa 3 jam, saudaraku. Di situ sebelumnya Tuhan juga banyak, di situ banyak susah dia juga banyak bilangnya. Coba Matius yang bukakan saudara. Malam yang terakhir ini coba bukakan Matius yang 26. Matius 26. Ayat yang ayat 37. Matius 26 ayat 37. Lanjutkan saudaraku di sini. Tolong baca viola, baca suaranya kencangkan. Matius 26 ayat 37. 37 sorry, lanjut. Ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah datang. Amin, amin. Saudaraku, kalau tempat ibadah ya, yang mau murni, mau tulus kan, mau sampaikan firman. Tapi satu-satu tempat tidak mau. Karena di dalam rohani juga ada yang bilang pelit rohani, pelit. Tapi kami mau tulus, kami mau sampaikan. Supaya orang yang diberkati Tuhan tetap bisa tangkap di situ, dia tetap bisa bangunkan hubungan sama Tuhan, dan tetap bisa kuat. Tuhan Yesus tidak cuma sekali 1 jam, bukan 2 jam 3, tidak 3 jam. Firman Tuhan bilang Tuhan Yesus 3 jam, 3 kali dia. Pertama dia pergi tunduk, dia bilang sama Tuhan. Itu cuma tunduk dia, bukan cuma dia tunduk dia baru datang. Tidak, di sini kalau masuk akal tidak ada juga ya, cuma pergi di situ, dia tunduk, dia bilang Tuhan cawangnya jauhkan dari aku, dia langsung mereka tidur. Tidak ya? Tidak. Untuk proses sampai 1 jamnya mereka bisa sampai mau bisa tidur. 3 kali Tuhan Yesus sudah datang, mereka itu sudah tidur. Terakhirnya bilang apa? Tidur sekarang. Karena datang mereka tetap tidur.
Sekarang ada waktunya. Tidur. Kalian tidur sekarang. Ini saudaraku juga kita pas di waktu penderitaan di hidup kita. 1 jam tidak ada cukup. Setengah jam tidak ada cukup. Tidak ada cukup. Ini saya mau bilang untuk orang yang sudah baptis air dan baptis roh, saudaraku. Tapi orang yang belum baptis roh, saya mau kasih hak untuk mereka. Saya tidak mau bilang untuk yang kita sudah baptis, yang kita punya karunia, kita harus bangkitkan orang-orang yang belum sudah baptis Roh Kudus, supaya mereka itu bisa juga dan doa sampai 2 jam, 1 jam, 3 jam. Saya mau kasih hak untuk orang yang belum baptis karena mereka belum lahir di dalam roh. Belum. Mereka tidak bisa 3 jam. Tidak bisa 3 jam. Tapi orang yang sudah baptis, saya mau bilang untuk kalian malu kalau tidak bisa 1 jam doa. Orang yang sudah baptis roh 1 jam tidak bisa doa, malu. 2 jam kau tidak bisa doa, malu. 3 jam kau tidak bisa doa, kau malu. Sama manusia kita bisa jam-jamnya gosip, bicara, teleponan. Sama Tuhan tidak bisa 1 jam doa, 2 jam doa, 3 jam doa. 3 jam tidak bisa. Tapi sama saudara kita, sama pasangan hidup kita, sama anak kita, sama tetangga kita, jam-jam kita mau doa. Tahu arti doa itu ada apa? Conversation, bicara sama Tuhan, sama malaikatnya. Bicara sama Tuhan. Malaikat yang ada sama kita jalan. Tuhan bilang apa? Nama saya ada di malaikat itu. Jaga, harus bilang di situ. Jaga ya. Doa 1 jam tidak cukup, saudara. Di dalam penderitaan. Kalau sema ada baik-baik tidak apa-apa. 1 jam boleh. Setengah jam boleh juga. Tapi di dalam penderitaan, yang bilang penderitaannya, penderitaan saya ucapkan sedikit susah karena bahasa Indonesia. Di dalam penderitaan 3 jam saudaraku, 4 jamnya. Ini ada rahasia, tuliskan saudaraku. Di dalam penderitaannya 3 jam, 2 jam, 4 jam untuk orang yang sudah lahir di roh. Roh, sebaptis Roh Kudus. Dengar baik-baik. Ini ada kunci yang bisa engkau bisa lepas. Bisa lepas. Bisa lepas ya saudaraku yang di meeting Zoom. Tetap tuliskan. Tetap tuliskan. Yang sudah baptis Roh Kudus. Yang sudah lahir. Yang sudah manusia baru. 3 jam di sini. 3 jam. 3 kali datang. Dan dia bilang untuk Petrus, engkau tidak bisa 1 jam berdiri sama aku dan doa 1 jam. Kenapa untuk bilang untuk Petrus? Mungkin orang juga bilang, oh Petrus belum ada Roh Kudus, dia ada samanya. Dia jalan sama Tuhan, dia tidak ada Roh Kudus samanya. Ada sama Petrus. Ada sama mereka. Ada sama mereka saudaraku. Petrus ada samanya. Karena mereka jalan sama Tuhan. Jalan sama Tuhan. Ini firman Tuhan saudaraku yang kita sudah baca tentang malaikatnya dan tentang hubungan yang kita baikkan sama, hubungan yang kita bangunkan sama Tuhan. Dan kita tetap bisa kuat saudaraku. Kuat dan kita tetap bisa taat saudaraku. Dari firman ini supaya kita hari ke hari bisa kuat ya. Bisa. Saya kasih firman Tuhan. Dan saya bawa hari ini, mungkin firman Tuhan ini juga ada untuk satu-satu kita yang di tengah-tengah kita itu berat. Tapi ini juga bisa masuk di telinga saudaraku satu saat ini firman. Kalau ingat saudaraku, bisa ikut 2 jam, 3 jam. Pas di waktu penderitaan di hidup. Ya, firman Tuhan sampai sini cukup saudaraku. Sekarang kita masuk di dalam doa. Firman Tuhan sampai sini cukup. Ada yang pertanyaan sebelum kita tutupkan? Di tengah kita ada yang pertanyaan tentang malaikat Tuhan, tentang Roh Kudus? Ada? Tanyakan ya. Saya udah dibaptis. Oke. Tapi nggak bisa berdoa sampai jam. Ibu karena ibu belum ada lahir di dalam roh. Baptis Roh Kudus. Itu sudah baptis selam baptis air ya. Kita ada baptis air dan baptis roh bilang. Baptis Roh Kudus. Ibu sudah yang bilang sudah ini baptis selam itu ada tanda bertobatan.
Tapi roh yang bisa lahir, kita bisa lahir di mana? Itu sudah baptis roh. Roh. Sekarang ibu cuma sudah baptis, itu ada tanda bertobatan. Firman Tuhan bilang baptis air itu ada tanda bertobatan. Saya mau bertobat, saya mau bawa diri saya kepada hamba Tuhan. Baptiskan saya karena saya mau bertobat. Ini ada tandanya, saya bawa diri saya. Tapi setelah itu kalau kita sudah kasih tubuh kita untuk kepada Tuhan, di prosesnya Allah Roh Kudus bawa kita. Tuhan Yesus sudah baptis selam, pas itu waktu dia sudah dua-duanya. Baptis selam itu Roh Kudus turun. Sebelumnya Tuhan Yesus penuh dari Roh Kudus, ya, kita biar paham. Karena dia tidak ada lahir dari sperma laki. Dia ada dari siapa? Roh Kudus. Dia tidak punya, ya. Maria tidak ada dekat sama laki, ya. Tidak ada. Dia itu ada dari Roh Kudus. Dia ada penuh dari Roh Kudus. Tapi pas di waktu dia sudah baptis Roh Kudus, dia ganti seperti apa? Burung merpati bilangnya. Bisa lihat turun. Itu cuma ada tanda yang Tuhan kasih untuk rasulnya. Pas kalau dia bisa lihat roh Tuhan turun seperti burung merpati ke atas orang, dia ada Masiha. Yang dia ada juru selamat. Dia ada yang anak Tuhan ada tetap mengasihi. Dan dia bisa juga dengarnya, dia bisa lihat, dia bisa bersaksi. Yohanes Baptis, dia adalah rasul Tuhan. Sekarang ibu cuma sudah baptis air, itu ada bilang baptis selamnya, tapi baptis rohnya belum. Coba Kisah Para Rasul 19, Elizabeth bukakan untuk mamanya baca, biar mamanya hari ini paham, ya, bisa tahu lebih dalam tentangnya. Supaya ibu minta dan Tuhan akan kasih untuk ibu. Tolong baca dari ayat 1-nya sampai ayat 7-nya. Kisah Para Rasul 1 ayat 19 sampai ayat 7-nya. Kisah Para Rasul 19. Paulus di Efesus ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptis orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ayat 7. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ayat 8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 9. Amin, cukup. Sekarang Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39, 2 ayat di sini baca, 2 ayat. Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.
Amin. Di ayat 39 di situ bilang janji kepada anak-anak kita, itu janji yang Tuhan sudah janji untuk orang yang panggil jadi anak dia. Di ayat 38-nya sekali lagi baca Elizabeth, suaranya kencang kan ya? Untuk mamanya baca. Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Di situ bilang bertobatlah engkau dan kasih dirimu untuk baptis. Dan di situ dia bilang apa? Dan nunggu di situ bilangnya akan bisa menerima karunia Roh Kudus. Ibu sudah bertobat, ibu sudah baptis ya. Tapi saya mau bilang ibu ya, nunggu. Minta Tuhan mau kasih ya. Di ayat 39-nya tolong baca Elizabeth. Ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin. Ini janji ada untuk ibu. Ini janji ada untuk Elizabeth. Ini janji ada untuk anak Elizabeth, bisa cucu ibu. Janji Tuhan bisa kasih. Tapi ibu tetap bersetia, tetap di dalam jaga kekudusan, dan tetap jaga mulutnya, jaga matanya, hidup di dalam kekudusan. Dia tetap bisa nunggu sampai Tuhan kasih karunia. Tapi minta. Kalau tidak minta, tidak akan kasih. Kita bisa bertobat, bisa baptis. Kalau kita pas datang kita melakukan kejahatan, baptis itu tidak ada artinya. Baptis itu ada tanda bertobatan. Kita itu sudah bertobat. Saya tidak mau melakukan curi lagi. Saya tidak mau melakukan bohong. Saya tidak mau melakukan sekarang fitnah. Bertobat. Saya mau kasih diri saya dibaptis. Sudah dibaptis dari situ. Dari situ saya sudah capek Tuhan. Saya mau manusia baru. Itu waktu saya bertobat, nunggu Tuhan akan kasih karunia-Nya Roh Kudus. Roh Kudus di ayatnya di situ bilang, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Roh Kudus datang ke atasmu bisa mendapat kuasa. Satu ayat baca untuk ibu ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Roh Kudus bisa turun ke atas, engkau bisa dapat kuasa, engkau bisa jam-jam bisa berdoa kepada aku, engkau bisa jadi saksi aku, engkau bisa beritakan firman kepada orang-orang. Tuhan bilang bisa jadi saksi aku. Roh Kudus kalau turun ke atas aku. Kenapa saya tadi bilang cuman saya mau bilang untuk orang yang sudah baptis Roh Kudus malu tidak bisa jam-jam engkau tidak bisa doa. Kenapa saya bilang? Karena di sini firman Tuhan bilang Roh Kudus kalau turun ke atas tubuh jiwa ruhmu, kau bisa dapat kuasa. Kau bisa dapat kuasa. Kalau tidak bisa jam-jam kita tidak bisa doa, mana itu kuasanya? Mana? Mana kuasa yang Tuhan bilang turun ke atas bisa dapat kuasa? Jam-jam tidak bisa doa. Sama manusia bisa bicara, conversationnya bisa bicara. Tapi sama Tuhan tidak mau, tidak bisa. Mana kuasanya? Di sini kita harus tahu saudaraku ya. Roh Kudus yang Tuhan sudah janji untuk kita, yang sudah kasih untuk kita. Untuk kita, untuk turunan kita, anak kita. Dan pas dia datang di atas kita, dia mau kasih untuk kita kuasa. Kita di situ bisa doa pagi, doa malam, siang, jam-jam kita doa, kita bisa nyanyi, masak, cuci, bisa nyanyi seperti itu. Tapi kalau kita belum dapat karunia Roh Kudus, roh lembut, roh yang manis ini, kita tidak akan bisa nyanyi, kita tidak akan bisa doa. Tidak akan bisa, karena kita belum punya kuasa. Karena itu kita harus minta. Kita sekarang, ibu sekarang sudah bertobat, sudah baptis Islam ya. Tapi Tuhan bilang apa? Nunggu, minta nunggu. Dan jangan seperti dulu ada panas-panas tapi dinginkan. Dulu minta, sekarang tidak minta.
Doa ada seperti ini. Setiap hari kita minta Tuhan kasih. Tapi pas kalau kita tidak di situ, kita tidak dapat, kita mundur lagi. Tuhan lihat, mana ini orang minta-minta? Seperti apa ini orang tidak ada setia sama aku? Dia tuh waktu dia tuh hari pas sudah siapkan mau kasih untukmu, dia tuh waktu orang bisa mundur. Seperti apa dia bisa dapat? Contoh, sembah saya doa seperti 2 tahun 3 tahun untuk satu tujuan. Tapi ini harinya Tuhan mau kasih untuk saya di ibadah ini, mau kasih berkat melalui anaknya. Saya pas di hari ini, saya menyesal saya pergi kemana? Tidak datang. Saya tidur. Atau saya pergi ke pesta. Nanti Tuhan yang saya kirim anaknya di sini, anaknya datang, mana ini orangnya? Mana dia cari-cari? Tidak ada, dia pergi. Berkatnya mana? Tidak ada lagi. Sama malaikat juga ada seperti yang Tuhan kirim untuk kita ya. Firman Tuhan sampai sini cukup saudaraku. Saya tadi tanya, ada pertanyaan. Ibu bilang saya tanya. Saya sudah tidak bisa jam-jam doa karena ibu baru sudah baptis, tapi belum dapat kuasa ini ya. Kalau kita belum dapat kuasa ini, tidak bisa jam-jam doa. Tidak bisa. Roh Kudus yang sendiri, dia ada roh yang penuh dari kuasa, dia yang sendiri mau syafaatkan untuk kita. Cuman yang kita mau selanggar, yang kita mau berserahkan tubuh kita baru bisa ya. Baru bisa. Oke, firman Tuhan sampai sini cukup saudaraku. Sampai sini cukup ya. Kita sekarang tutupkan firman Tuhan ya. Kalau ada pertanyaan tetap tanyakan, saya akan balas nanti ya. Tetap tanyakan. Kalau kita tidak tanya, kita tidak akan paham. Tidak. Firman Tuhan sampai sini cukup. Kita tutupkan sekarang, kita masuk di dalam doa. Dan saudaraku yang ada di meeting Zoom, di WA, kita sekarang tutupkan ya. Kita tutupkan. Ibu bisa nanti juga di meeting Zoom mau masak atau mau makan. Ini tidak ada time masak tapi time makannya ada ya, time istirahatnya. Kami juga di sini doakan saudara dan saudari kita ya. Nanti kami tidak bisa fokus, nanti satu HP di kanan, satu HP di kiri. Nanti ibu-ibu juga nanti lihat bisa mana ini orang-orang tidak nampak nanti ya. Oke, tutupkan matanya saudaraku. Tutupkan matanya ya. Di meeting Zoom, di WA, di tempat ini juga ya. Biar kita tutupkan. Nanti setelah itu kita masuk di dalam doa pelepasan. Oke. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha kuasa Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah baca. Firman-Mu ada pedang, firman-Mu ada roti kehidupan. Kami sudah makan, roh kami sudah kenyang. Terima kasih Bapa surgawi. Firman yang kami sudah baca Tuhan, masukkan di dalam tubuh jiwa roh kami bisa dapat dari firman-Mu. Berkat dan hidup kami bisa berubah. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau kasih untuk kami wahyu dan kasih ilham sudah pakai mulut kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa kasih berkat untuk saudara saya yang di meeting Zoom, di WA, di tempat ini. Kasih berkat untuk kami semua Tuhan. Kasih berkat untuk rumah tangga kami, pasangan hidup kami, keturunan kami, dan mama papa kami. Kasih berkat untuk isi keluarga kami. Jauhkan keluarga kami dari semua roh kecelakaan maut di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, bukakan pintu surga-Mu Tuhan. Turunkan berkat rohani jasmani atas tubuh jiwa roh semua anak-Mu di tempat ini, di Zoom, di WA, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang terikat utang Tuhan, lepaskan mereka. Tuhan yang terikat roh kelemahan, lepaskan mereka, kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang terikat lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini ada doa kami. Sekarang kami mau tutupkan firman-Mu dan kami mau tutupkan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Oke saudaraku, sekarang kita masuk di dalam doa pelepasan. Kita masuk ya. Ini sudah mati, HP-nya baterainya sudah habis. Kita semua berdiri saudaraku. Kita semua berdiri.
dan kita nyanyikan lagu Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini.